Oke, selamat pagi, good morning. Morning, Pagi, Pak. Kak. Morning, Pak. Hello semuanya. Selamat tahun baru, Happy New Year. Welcome back to school. Jadwalnya bener kan jam sekarang kan ya? Soalnya, oh iya deh bener deh. Hari ini doang ya. Oke, sudah 10.20. Jadi ya sudah lah ya, udah waktunya. Suara saya kedengeran nggak di rumah? Kedengeran, Pak. Oke. Kedengeran, Pak. Suara kalian kecil di sini ya, sebentar. Speakernya kurang gede kali. Oke. Ada yang nggak masuk hari ini atau izin? Baru berapa nih? 13. Berarti ada 3 lagi ya. Sudah lah ya, kita tinggalkan saja yang tertinggal. Kita akan lanjutkan ya, di terakhir ketemu itu kan Desember lalu tuh. Desember bulan lalu tuh. Udah sebulan. Terakhir itu kalau dilihat dari Google Classroom itu kita itu baru nyampe sama rekaman yang saya kasih ada di sini. Nah ini nih analisis transaksi 3 Desember tuh udah sebulan. Masih ingat nggak ini kalian materinya? Lupa KB ya, udah sebulan. Terakhir yang analisis transaksi sama masukin ke jurnal, tapi itu juga belum selesai loh. Baru selesai sampai di jurnal pengeluaran kas. Baru jurnal pengeluaran kas. Ini masih kosong tuh, jurnal penjualan, penerimaan kas sama jurnal umum masih kosong. Nah, jadi siapin dulu ya, si kertas kerjanya disiapkan. Jadi kita akan lanjutkan saja materi kita, memindahkan transaksi. Kan kalau dianalisis udah tuh, jangan sampai lupa lagi tapi gimana caranya biar kelihatan dua-duanya. Nah ini kali ya. Nah, udah kelihatan ya kanan kiri ya. Nah jadi ini nih terakhir itu sampai sini nih. Kalau dilihat dari rekamannya nih, jurnal pengeluaran kas sama jurnal pembelian kita udah isi. Nah, berarti sisanya kita lanjutkan. Ya, jurnal khusus sama jurnal umum. Jangan lupa nih, ketika menganalisis transaksi ya, kita kan harus tahu nih nyatet di mana nih. Saya review dulu bentar. Review dulu sedikit. Kan kita harus tahu juga nih di mana nih kita harus catat transaksinya. Jadi kalau di perusahaan dagang itu menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus itu ada 4, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan. Nah, jadi pas nanti kalian memindahkan itu jangan sampai salah. Ya, jurnal pengeluaran kas nih, kalau nggak salah kemarin juga pas di final test masih ada juga yang salah tuh, masih ada juga yang salah. Jurnal pengeluaran kas nih namanya aja udah pengeluaran kas. Jadi perusahaan itu mengeluarkan uang tunai. Kalau perusahaan mengeluarkan uang tunai buat apa? Buat bayar-bayar. Ya, bayar sewa, bayar beban, ya. Lalu ketika melakukan pembelian secara tunai atau cash, nah, itu uang cashnya pasti keluar. Itu ibaratnya ketika membeli sesuatu kita mengeluarkan uang dari dompet. Nah itu pengeluaran kas tuh yang mengakibatkan uang kita keluar atau uang tunai kita berkurang. Kebalikannya itu jurnal penerimaan kas. Zenbook Pro 2 ini. Dia bisa buat gaming juga. Kamu ngerti ininya nggak kayak Intel DLL gitu?
Berarti nggak? Hah? Intel dan lain-lain. Gimana ini? Sedikit lah. Apa ini? Apa ini? Coba ya, aku Ini. sebutin. Nah, kebalikannya itu penerimaan kas. Artinya kebalikan. Kalau kita mengeluarkan duit, ini kebalikannya menerima. Nanti kita dapat duit. Nah, kalau kita dapat duit dari mana? Kalau kita jualan, kalau kita dagang. Ya berarti ketika ada orang yang beli, tapi belinya secara tunai, langsung dibayar saat itu. Ya, itu penerimaan kas. Selain itu kita dapat untung misalkan dari hasil investasi, ya bunga bank, atau kita punya ruko kita sewain, kita punya tanah kita sewain sama orang lain, kita dapat duit tuh. Ya, ini jangan sampai kembali. Kemarin final test masih ada yang salah nih kayaknya. Ya, ketika memasukkan atau menganalisisnya. Lalu ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini mencatat semua transaksi pembelian, ya, transaksi perusahaan ketika membeli barang ke toko, bukan ke toko, ke pabriknya lah, bisa ke distributornya lah, atau bisa ke produsennya, tapi beli barangnya secara kredit atau ngutang, dibayarnya nanti dengan syarat-syarat yang ada nih, kayak ini nih 2/10 dan sebagainya. Sama jurnal penjualan. Nah, berarti ketika kita jual barang nih sama pembeli, tapi transaksinya dilakukan secara kredit. Artinya ketika kita jual barang, si pembeli itu bayarnya nanti, ngutang dulu, ngambil barang dulu, bayarnya nanti, minggu depan, bulan depan. Ya, nah ini ada syarat-syaratnya nih. Nah, ini jangan sampai kebolak-balik. Nah, yang nggak masuk di pengeluaran kas, penerimaan kas, pembelian, penjualan, nah masuklah ke jurnal umum. Jurnal umum itu kayak retur dan sebagainya, potongan-potongan, retur dan sebagainya itu masuk di jurnal umum, karena tidak termasuk di sini semuanya ya. Itu. Nah, kemarin terakhir kita sudah memindahkan. Nih, jurnal pembelian udah dipindahkan ya. Nih, tanggal 2 dan tanggal 21. Nih, makanya kemarin kan kita highlight nih biar ketahuan. Jurnal pembelian, dan ini kita pindahin nih pembelian udah. Penjualan pembelian di tanggal 2 dan tanggal 21 udah kita pindahkan ya. Tuh. Nih. Ya, yang warna kuning. Ini walaupun ada jurnal umum salah warna nih ya. Terus jurnal pengeluaran kas yang warna biru ini nih, biru udah kita pindahin nih semua nih kemarin ya, udah kecil nih layarnya, nggak apa-apa lah ya, udah kita pindahkan. Kita juga udah jumlahin nih, jumlahnya kemarin sudah seimbang ya, kita hitung ya, nih dihitung debit kreditnya. Nah, ketika masuk ke jurnal pengeluaran kas, ini jangan lupa ya, kita tulis pemasoknya siapa, ini nama akun-akunnya nih. Biasanya karena kita melakukan transaksi tadi tuh pembelian secara tunai. Nah, ini ada akun pembelian, ya, ada utang dagang, ada juga beban-beban ketika kita mengeluarkan uang kas ya. Nah, ini kreditnya, ini debitnya, ini kreditnya. Kreditnya sudah pasti, kasnya kan berkurang sesuai dengan aturan debit kredit. Berarti kalau kas yang berkurang berarti catat di kredit kan, dan potongan pembelian ya. Untuk mereview ya, kamu nanti kalau masih lupa-lupa pertemuan terakhir ya nonton lagi lah ya videonya ya, lihat lagi lah ya. Nah, jadi bisa dilihat lagi ketika kita memasukkan jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Nah, berikutnya kita akan masukkan ke jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini ingat, mencatat semua transaksi penjualan barang secara kredit.
Nah, makanya di sini ada nih. Kalau kita jual barang secara kredit, artinya orang beli sama kita nih, pembeli beli sama kita, tapi bayarnya nanti. Nah, itu akun yang terpengaruh di situ adalah akun piutang dagang. Piutang, ya. Akun piutang ini nih yang terpengaruh nih. Piutangnya bertambah. Piutang ini aset, ingat jangan kebalik sama utang. Piutangnya bertambah, catat di debit. Bertambah dari mana kok bisa piutangnya bisa bertambah? Ya dari penjualan ini. Karena penjualannya dilakukan secara kredit, kita tidak terima cash. Nah, berarti akun pendapatan salah satunya kan penjualan nih di perusahaan dagang. Penjualannya bertambah, berarti catat di kredit. Piutang bertambah, catat di debit. Penjualan bertambah, catat di kredit. Sesuai dengan aturan debit kreditnya. Nah, barulah kita pindahkan mana jurnal penjualan. Nah, ini warna hijau nih, udah kita highlight semua kemarin ya. Nih, contohnya di tanggal 5 Desember ya, udah kita pindahkan sini. Tanggal 5 Desember ya, ini. Saya coret nih biar kelihatan. Ini nih, 5 Desember. Kita lihat, dijual barang dagang secara kredit kepada perusahaan antik. Nah, kalau ada nomor fakturnya, nomor faktur ini bukti transaksinya. Ya, biasanya karena kita jual secara kredit, kita akan mengeluarkan yang namanya faktur. Nah, berarti kalau faktur itu biasanya penjualan secara kredit tuh kita bakal terima faktur namanya. Bukti pembayarannya, bukti transaksinya faktur. Kalau ada nama fakturnya atau nomor fakturnya dicatat. Kalau tidak ada, kita catat keterangannya ini dengan nama perusahaannya apa. Kita jual barang ke siapa? Siapa pembelinya? Nah, di sini jelas nih. Kita jual barang dagang secara kredit kepada perusahaan antik. Berarti keterangannya catat perusahaan antik. Ya, referensinya kita skip saja. Seberapa banyak kita jual? Nah, senilai 6.800.000. Ya. Berarti kita catat piutangnya, kita punya piutang 6.800.000. Dia belum bayar karena dia belum bayar, tidak bayar cash tapi dia bayar kredit. Ya. Nah, berapa penjualannya? Ya sama penjualannya berarti 6.800.000. Nah, itu kita tinggal pindahkan saja. Sama seperti di jurnal pembelian kan. Nah, udah kita cuma pindahin aja di sini. Gitu. Ya. Lalu kita lihat lagi mana yang termasuk jurnal penjualan. Ada lagi enggak? Ada nih penjualan nih di bawah. Nah, tanggal 20 Desember nih jurnal penjualan nih. Warna hijau nih udah di highlight nih. Pindahkan lagi. Tanggal 20. Keterangannya ada nama perusahaannya nggak di situ? Ada kan? Nama perusahaannya perusahaan Jaya. Pindahlah ke perusahaan Jaya keterangan. Kita jual sama perusahaan Jaya. Jadi tahu nih, ya kita jual sama siapa. Seberapa besar piutang yang kita dapatkan? Lihat nih, sebesar 12.800.000. Berarti kita masukkan 12.800. Piutang dagangnya kan kita akan terimanya, piutang itu kan aset. Nanti dia bayar utang minggu. Ini kan minggu depan nih. Kita kasih sel 1/10 N/30, berarti maksimal 30 hari ini kan pembayarannya kan. Penjualannya berarti ya 12.800.000. Nah, sudah, ini sudah dipindahkan juga. Kita lihat lagi, ada nggak jurnal yang termasuk ke jurnal penjualan? Ada lagi nih, tanggal 30 Desember. Pindahkan lagi, 30 Desember. Keterangannya perusahaan apa nih? Kita jual sama siapa nih? Jual secara kredit kepada perusahaan Genius. Berarti keterangannya perusahaan Genius.
sebesar berapa banyak kita jual? 34.790.000. Nah, berarti penjualan yang kita dapat ya sama 34.790.000. Nah, nggak ada lagi nih jurnal penjualan cuman 3 nih. Nggak ada lagi nih, ya. Oh, biar nggak bingung. Biar nggak bingung, saya warnain aja yang udah di ini ya. Sama warna abu aja. Biar nggak bingung. Nih, jurnal penjualan udah ya. Saya pindahin. Jurnal penjualan nih. Udah kan? Nah, terus jurnal penjualan lagi di sini. Tandain lagi. Ini jurnal penjualan lagi. 3 ya. Nah, udah dipindahin tuh jurnal penjualan. Sudah. Kalau sudah dipindahkan, kita jumlahkan sisi debitnya berapa, sisi kreditnya berapa nih kayak gini. Ya, kita hitung. Kita jumlahkan. Jumlah. Nah, ada yang sudah bisa bantu saya menjumlah? Berapa jumlahnya? Nah, berapa jumlahnya? Ada yang sudah menghitung? Aku dapetnya 4827. 4827. Kita 48.270 juta. Ya. Oke, kita cek ya. 6.800, 12.800, 34, 790. Hah? 54, 390. Ada yang salah nggak? Aku 54 390 juga, Pak. Nah, 54 390 ya. Ada yang kurang kali, Beatrice. Ininya. Iya, Pak, nolnya kurang. Nah, 54 390 ya. Nah, sudah seimbang. Istilahnya sudah balance. Beres, kita sudah pindahkan ke sini. Ini pembelian sudah, pengeluaran kas sudah, penjualan udah. Semuanya sudah seimbang. Berikutnya, nah berarti kita pindahkan lagi jurnal khusus selanjutnya itu jurnal penerimaan kas. Berarti ini mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan uang kas kita bertambah atau kita dapat duit. Istilahnya gampangnya gitu, kita dapat duit. Ya. Kita lihat di highlight warna ungu ya ini ya. Jurnal penerimaan kasnya. Lupa ini waktu kalian meng-highlight warnanya sama nggak ya? Nah, anggaplah sama lah ya. Kalaupun beda ya pokoknya intinya sama lah. Kalau highlightnya sama ya nggak apa-apa. Kalau misalkan dengan warna yang berbeda, yang penting jurnalnya benar ya. Jurnal penerimaan kas kita akan pindahkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tanggal 1 Desember ada ya nih, jurnal penerimaan kas. Tanggal 1 Desember, nomor ceknya ada nggak di situ? Nggak ada. Kenapa kok tadi resi, Pak? Tadi resi. Kok tadi faktur nih? Ini nomor cek. Ya, mungkin pembayarannya menggunakan cek. Ya. Kalau cek itu istilahnya bisa langsung dicairkan saat itu juga. Kamu transaksi nih, beli, atau ada yang jual, kamu jual, terus dibayar pakai cek. Nah, kamu datang ke bank langsung dicairin bisa masuk rekening kamu. Ya. Makanya ini kalau misalkan pembayarannya menggunakan cek, jadi cek itu ya bisa dianalogikan juga untuk menambah uang kas. Keterangannya sama diisi dengan nama perusahaannya. Nah, kita terima duit dari perusahaan mana? Di tanggal 1 ini kita lihat nih.
diterima wesel tagih 6 juta dari perusahaan Sakti. Nah, berarti si perusahaan Sakti ini keterangannya nih, karena dia yang bayar, dia yang punya utang. Kita tulislah di sini perusahaan Sakti. Berapa uang kas yang kita terima? Sebesar 6 juta. Nah, potongan penjualan tidak ada potongan penjualan. Akun serba-serbi tidak ada karena ini akunnya kas. Kreditnya berarti dari mana? Dari penjualan ya. Kita kan sudah melakukan penjualan terus dia bayar. Berarti penjualannya senilai 6 juta juga sama. Nah. Itu ya. Coba kita perkecil dulu. Atau yang ini diperkecil biar ada gede. Nah, tanggal 1 udah ya. Di jurnal penerimaan kas. Kita cari lagi. Berikutnya ada nih. Di tanggal 7 Desember. Diterima uang sebesar 13.520 dari perusahaan Raksa untuk pembayaran utang usaha. Ya, utang usaha. Di sini utang usaha, pembayaran utang usaha lagi. Oke. Bentar, saya salah nih. Ini bukan penjualan. Karena dia wesel. Berarti piutangnya yang berkurang ya, bukan dari si kok nge-lag sih? Kok nge-freeze kalian? Ntar saya stop dulu ya. Kok nge-freeze? Ntar saya matiin dulu ini ya. Saya close-closein dulu. Aplikasi yang tidak terpakai. Nah, oke, tes lagi. Nah, kan lancar. Oke. Nah, partisipan can now see your screen. Bentar ya, ada kesalahan di sini. Di tanggal 1 ini bukan penjualan ya, karena dia bayar utang. Berarti bukan transaksi saat itu ya. Berarti ini bukan dari penjualan. Salah, maaf. Ini dari piutang dagang, karena piutangnya kan berkurang. Nah, begitu. Maaf ya. Jadi bukan dari penjualan. Karena kan dia menggunakan wesel tagih dari perusahaan Sakti untuk pembayaran utang usahanya. Berarti piutang kita yang berkurang. Kalau penjualan berarti transaksinya terjadi saat itu, dibayar tunai, cash ya. Pantesan kok agak ambigu tadi. Jadi piutangnya berkurang, catat di kredit, betul. Kasnya bertambah, catat di debit. Makanya kok ini kas sama penjualan? Salah saya ya. Berikutnya yang nomor ini ya, tanggal 7 Desember. 7 Desember di situ juga sama seperti tanggal 1, diterima uang ya dari perusahaan Raksa untuk pembayaran utang usaha. Berarti sama juga ini, piutang kita yang berkurang. Nama keterangannya, nama perusahaannya berarti perusahaan Raksa. Kita menerima uang kas sebesar 13.520.000 dari sama nih, piutang juga berkurang. Dia pembayaran utang 13.520. 520. Yes.
Itu. Kurang lagi. Berikutnya, nah ini baru yang tanggal 10 nih. Kalau yang tanggal 10 ini berarti dari penjualan. Oke. Bisa dulu lah. Ini aja lah ya. Ini tanggal ngefek. Nah, gini aja lah. Biar kelihatan tanggal 10. Nah. Tanggal 10 dijual barang secara tunai. Nah, ini berarti saat itu ya. Senilai 14.640. Enggak ada ya. Enggak ada keterangan dari siapa-siapanya ya. Jadi udah dikosongkan saja. Karena kan kita sudah langsung terima duitnya. Senilai 14.640.000. Tuh, masuk ke kas langsung dari mana? Dari penjualan. Nah, ini baru kita masukkan di sisi penjualan. Sudah 3 nih sampai tanggal 10. Kita lihat lagi mana yang kita akan pindahkan ke jurnal penerimaan kas. Tanggal 15 Desember ternyata ada. 15 Desember diterima kas dari penjualan pada 5 Desember. Berarti kita lihat dulu tanggal 5 Desember apa yang terjadi di tanggal 5 Desember. Nih. Di tanggal 5 Desember terjadi ini 5 Desember ini nih. Kan? Di 5 Desember kita lihat tanggal 5 tuh kita jual barang secara kredit ke perusahaan antik. Oke, kita catat dulu namanya ya, dari perusahaan antik. Tanggal 5 Desember dia beli kredit, terus kita kasih syarat 2/10 N/30, artinya kita kasih diskon 2% jika pembayaran atau pelunasan dilakukan maksimal 10 hari dari tanggal transaksi. Berarti dengan syarat seperti itu, ketika si perusahaan antik ini bayar tanggal 15, kita kasih diskon nggak? Kasih ya, karena pas tuh 10 hari. Diskonnya 20%, 2% dari 6.800.000. Kita hitung dulu 2% dari 6.800.000 berapa nih? 2% dari 6.800.000. 6.800.000 dikurangi 2%. 136.000. Kita kasih diskonnya 100, potongan penjualannya 136.000. Berarti uang kas yang kita terima berapa setelah dikurangi diskon atau potongan penjualan tadi? 6.664.000 uang kas yang kita terima. Karena kan kita kasih syarat kalau dilunasi dalam waktu maksimal 10 hari kita kasih diskon 2% dari 6.800.000. Nah, dia bayar tuh tanggal 15, dapat 2%. Nah, berarti ya piutang dagang yang berkurang berapa piutangnya? Ya sama, tetap sama ya, 6.800.000 di sini. Nah, jelas ya? Kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyain, langsung tanya aja ya. Di tanggal 15 ini nih ya, kejadiannya di tanggal 5. Next. Berikutnya masih sama penerimaan kas, kita lihat lagi. Nih, tanggal 21 Desember. 21 Desember. Ada transaksi yang harus kita catat di penerimaan kas. Tanggal 21 Desember diterima kas sebesar 24.800.000
dari perusahaan abadi. Berarti keterangannya perusahaan abadi. Untuk pembayaran utang usaha, berarti kita terima uang kasnya berapa nih? 24.800.000 dari ini ya, piutang kita berkurang. Karena ini pembayaran utang, berarti piutangnya berkurang. 24.800.000 rupiah. Oke, sama. Selanjutnya lagi, masih kita lihat, masih ada nggak di jurnal penerimaan? Ada lagi nih, tanggal 30 Desember. 30 Desember diterima kas penjualan tanggal 20 Desember. Kita lihat lagi, tanggal 20 Desember apa yang terjadi? 20 Desember, nah ini. Di tanggal 20 Desember ini ada transaksi ini. Sama seperti tadi yang tanggal 15. Berarti jual tanggal 20 itu kita jual barang secara kredit kepada perusahaan Jaya. Keterangannya kita tulis dulu. Perusahaan Jaya. Tanggal 20 kita jual, kita kasih syarat. Kalau misalkan pelunasan dilakukan dalam waktu 10 hari, kita kasih diskon 1%. Tapi maksimal pelunasan 30 hari. Nah, tanggal 20 Desember transaksinya. Tanggal 30 dia bayar. Berarti dapat diskon nggak? Dapat dong. 10 hari tuh. Dapat diskonnya 1% dari 12.800.000. 12.800.000 1%-nya berarti 128.000 rupiah. 12.800.000 dikurangi 1%. Berarti uang kas yang kita terima karena kita kasih diskon itu bukan 12.800.000 tapi 12.672.000 rupiah dari piutang. Piutangnya berkurang tapi jumlahnya sama, senilai 12.800.000 rupiah. Gitu. Save lagi biar nggak hilang. Oke, sudah semua ya? Nggak ada lagi nih, beres semua nih. Jurnal penerimaan kas juga udah semua nih, udah dipindahin semua nih. Kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? Jumlah di sisi kredit dan debitnya. Debit dan kreditnya. Tandain dulu pakai warna abu. Oke, sama-sama hitung ya. 6 juta. Agak juling juga ya matanya ya. Nah, rada gede aja lah, gede ini. Nah, 6 juta ditambah 13.520 ditambah 14.640 tambah 6664 tambah 24.800 tambah 12.672. Ini hitungan saya ya, kalau ada yang kurang sesuai kasih tahu ya. 78.296 untuk sisi kasnya. Sisi penjualannya 136 tambah 128 264 Oke. Ini dari sisi penjualannya tidak ada perubahan, 14.640. Di piutangnya hitung lagi. Piutangnya 6.000 tambah 13.520 tambah lagi 6.800 tambah 24
800 tambah 12 800 52 400 ribu. Oke. Kita lihat apakah ini seimbang kanan kirinya. 78 296 tambah 264 78 5560. Nah, sebelahnya 14640 tambah 52 400. Loh, 67. Apa yang berbeda? Hayo, apa yang berbeda? Kayaknya ada yang salah hitung deh. Ada yang sudah menghitung juga? Saya salah di mana nih? Hitung lagi. 6 juta tambah 13 520. Pak, kayaknya salah di yang terakhir ya, Pak. Yang 52400. Iya, iya. Ini saya hitung lagi ya, 24800 tambah 12800. 63920 ya? 63920 tambah 14 640 78560. Oke. Sama ya? Sip, 78 560. Oke, sip dah kalau begitu. Kita sudah pindahkan. Tinggal terakhir ini di jurnal umum. Saya kecilin lagi ya. Tinggal kita lihat sisanya yang di jurnal umum. Yang di jurnal umum kita lihat di situ. Oke, kok belum ke share? Satu. Kita lihat jurnal umum. Screen share. Nah, jurnal pengeluaran kas udah, penerimaan kas udah, pembelian udah, penjualan sudah. Sudah dijumlah juga, semua hasilnya sama. Terakhir, semua transaksi yang tidak dicatat di 4 jurnal khusus tadi, kita pindahkanlah ke jurnal umum. Ada transaksi apa aja? Kita lihat di sini. Tanggal 13 ya. Di tanggal 13, nih, ada nih jurnal umum. Tanggal 13. Berarti ini sama seperti kita input di perusahaan jasa nih, di jurnal umumnya sama, nggak ada perbedaan. Nah, keterangannya gimana dong? Diterima kembali barang dagangan yang dijual. Berarti kita jual, dibalikin. Berarti kalau ada barang yang dikembalikan, ya entah itu rusak atau tidak sesuai pesanan, berarti dinamakan retur. Retur. Nah, tapi retur mana? Apa nih? Karena kita menjual barang, berarti returnya penjualan dong. Retur penjualan. Ya, nama akunnya kemarin retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, ini nama akunnya. Retur penjualan dan pengurangan harga sebesar 1.200.000, berarti di debitnya 1.200.000. Nah, kreditnya apa dong? Kreditnya berarti ketika kita jual, ya, terus barangnya kan misalkan kita jual nih, kita jual
10. Dibalikin 1. Dibalikin 1 kan jadi berkurang 1 tuh jumlah pembeliannya. Jual penjualannya bukan pembelian, jumlah penjualannya. Berarti yang berkurang adalah si piutang dagangnya juga. Ya, karena dia belum bayar. Berarti piutangnya yang tadinya dia harus bayar 10 jadi 9. Berarti yang berkurang piutangnya yang berkurang. Retur penjualannya bertambah di debit, piutangnya berkurang catat di kredit senilai 1.200.000. Jadi ibaratnya barangnya dikembalikan, wes nggak usah dihitung, nggak usah dibayar, gitu. Dikurangin aja lah udah di piutangnya. Jadi dianggap nanti pas bayar, misalkan tadi dia beli 10, ya dia cuma bayar 9 karena dikembalikan 1. Itu ya. Tanggal 13. Kita lihat lagi jurnal umum. Ada lagi nih tanggal 24. Tanggal 24. Dikembalikan lagi sebuah barang dagangan sebesar 2 juta dari pembelian tanggal 21 Desember. Nah, kalau pembelian berarti kita yang beli. Udah kita beli, mungkin rusak atau nggak sesuai pesanan lah, kita balikin sama si distributornya, sama si yang tempat kita beli. Berarti kalau gitu ceritanya atau kejadiannya, secara tidak langsung kan kita beli tidak tunai itu. Kita beli secara kredit, ada barang yang rusak, kita balikin. Secara tidak langsung itu mengakibatkan utang kita tuh berkurang. Makanya akun di sini utang usaha yang terpengaruh senilai 2 juta. Lalu utangnya berkurang ya karena kita retur balikin barangnya. Jadi utang kita berkurang juga dong, nggak usah bayar. Di sisi lain transaksi ini terjadi karena apa? Karena kita retur, ada retur. Kalau tadi penjualan, ini retur pembelian dan pengurangan harga namanya, sama senilai 2 juta juga gitu ya. Kalau terjadi retur penjualan, pencatatannya seperti ini. Kalau retur pembelian, kita yang beli kita balikin barangnya karena rusak atau tidak sesuai pesanan, pencatatan berarti utangnya kita berkurang. Kalau retur penjualan berarti piutangnya yang berkurang. Jelas ya sampai sini? Terakhir berarti ini ada jurnal umum lagi nih. 25 Desember ya, terakhir nih. 25 Desember, pas 25 Desember ini dikembalikan uang tunai. Wah, ini dibalikinnya bukan barang, tapi uang tunai senilai 600.000 ya, atas penjualan tunai sebesar 600.000. Nah, ini tidak dijelaskan nih kenapa dibalikin duitnya, apakah kelebihan bayar atau gimana ya. Nah, jadi ini dikembalikan, pokoknya dia mengembalikan lah 600.000. Berarti kita menerima uang kas nih, ini tunai kan, dapat duit nih kita karena dikembalikan ke kita nih. Berarti kas kita bertambah kan. Nah, kas kita bertambah senilai 600.000. Catatlah di sini. Dari mana kok kas kita bisa bertambah? Ya tadi tuh kita dapat duit 600.000 dari penjualan tunai yang kita lakukan. Berarti penjualan kita catat di sisi kreditnya senilai 600.000. Sudah, kita jumlahkan lagi untuk jurnal umumnya. Hitung. Kita hitung di jurnal umumnya ini berapa nih kanan kirinya debit kreditnya.
1.200.000 ditambah 2 juta tambah 600.000. 3.800.000. 3.800.000 rupiah. Kreditnya udah pasti sama ya, 3.800.000 rupiah. Sudah. Bisa gitu. Nah, sip. Selesai. Kita memindahkan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, barulah kita memasuki siklus berikutnya sama perusahaan seperti di perusahaan jasa. Setelah masuk ke jurnal, semua dicatat di jurnal, ya seperti ini ya. Kita sudah analisis, kita catat di jurnal. Sudah sesuai angkanya, jumlahnya, akunnya, ya sudah dihitung, sudah balance, sudah seimbang. Tahap selanjutnya nanti kita pindahkan ke buku besar. Nah, masih ingat nggak buku besar? Buku besar tuh ini nih. Kalau kemarin di perusahaan jasa itu saya simpannya paling bawah ya, si buku besar ini. Saya yang perusahaan dagang ini saya simpan setelah jurnal khusus dan jurnal umumnya, jadi biar langsung tahap selanjutnya ke sini nih ya. Kita akan pindahkan saldo-saldo sesuai dengan pengelompokan akunnya. Berarti kas, berarti nanti kita pindahkan di sini akun-akun kas mana aja, nanti kita pindahkan. Ini kan kas nih, kita pindahin kas, kita pindahin ke sini. Ini juga kas, kita pindahkan. Ini kas, kita pindahkan. Nah itu nanti minggu depan aja ya. Nah ini kita masukkan nanti tahap selanjutnya mencatat di buku besar. Fungsinya untuk mengelompokkan akun-akun yang sejenis dan kita jadi tahu jumlahnya berapa per akunnya. Yang nanti akan kita susun juga daftar saldonya sebelum penyesuaian. Itu. Ada pertanyaan dulu? Ditanyain dulu nggak? Ini untuk bukti kegiatan hari ini saya posting di GC ya, analisis transaksi jurnal khusus dan jurnal umum. Jadi silakan di upload di GC hasil kerja hari ini sebagai bukti mengikuti kelas hari ini. Itu. Silakan, ada yang bertanya dulu nggak? Kalau tidak ada, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa nanti rekamannya saya upload lagi. Kalau ada yang ketinggalan atau ada yang perlu diulang, nah tinggal putar lagi aja si rekamannya. Saya share lagi kan di GC kan, rekaman-rekamannya pokoknya semuanya gitulah, ya. Oke, ada yang tanya dulu nggak? Cukup jelas ya? Nanti kita ketemu lagi minggu depan, kan cuma seminggu sekali, tapi minggu depan berarti udah pagi-pagi lagi ya. Kalian datang semua ke sekolah nggak sih? Berapa orang yang ikut ke sekolah? Saya, Pak. Teresa Kayaknya doang? 6 deh, Pak. 6. 6. Menanggung amat. Kalau sekolah lain mah kelas 12 tuh wajib loh. Udah mau ujian sekolah wajib datang. Kalau sekolah yang lain ya, apalagi sekolah negeri tuh, kemarin saya ke SMA 2 itu kelas 12-nya wajib semua datang, sudah tidak ada pilihan. Ya, tapi karena kita sekolah swasta ya masih dikasih pilihan. Kan masih ini juga ya. Ada beberapa tipe lah selama online ini lah. Ada 3 tipe siswa lah. Ada yang pengen sekolah, ada tuh yang semangat sekolah datang ke sekolah. Ada yang memang karena orang tuanya tidak ngizinin tuh, ada tuh. Ya, orang tuanya khawatir lah ya, masih was-was gitu nganter anaknya ke sekolah atau anaknya sekolah lagi gitu ya. Sama ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga itu memang kampungnya sendiri yang memilih untuk tidak mau sekolah.
Males lah mah, males lah Pak, di rumah aja. Nah itu ada tuh anak sekon juga begitu tuh. Ngapain pagi-pagi ke sekolah jam 7, mending di rumah. Setengah 8 bangun masih bisa. Itu ada yang begitu tuh, kelompok ketiga. Tapi saya harap jangan jadi kelompok siswa yang ketiga ya. Ya nggak lucu lah, masa tiba-tiba kamu nggak masuk sekolah tiba-tiba lulus, kan lucu. Ya, mumpung ada waktunya, ada momennya, datanglah ke sekolah. Tapi kalian udah kelas 12, paling sekolah sampai bulan Februari doang, habis itu udah gak akan ketemu lagi. Ya, kalau ada momen mah ketemu aja kapan lagi. Udah 2 tahun gak ke sekolah. Ya, cukup ya. Nanti saya share semuanya di Google Classroom, oke? Sama rekaman hari ini. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan. Makasih Pak. Thank you, Good morning Pak. semuanya. Thank you, Pak. Makasih Pak.